Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Kak Rashid. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan pada pelajaran hari ini, semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita kembali ke pelajaran selanjutnya, saya ingin mencoba mengulas pelajaran yang kemarin, yaitu berkenaan dengan teks pidato persuasif. Oke, baiknya sebelumnya, yang belum mengerjakan kuis atau post-test kemarin yang telah di-share oleh pihak kami, kerjakan dahulu ya, supaya kita bisa memberi nilai terhadap apa yang kalian kerjakan itu. Oke. Lanjut saja supaya tidak lama-lama, kita ke pelajaran. Jadi, ini soalnya. Soal ini yang kerjakan 5 orang, yang salah juga 5 orang. Berisi tentang kerangka pidato paling tepat terdiri atas C yang benar, C pembukaan, isi, dan penutup. Sebagian dari kalian banyak yang menjawab A, salam pembuka materi dan salam penutup. Ini salah ya teman-teman. Selanjutnya yaitu baik kita pelajari tentang cerpen. Apa yang artinya cerpen teman-teman? Cerpen itu menurut HB Jasin, Sampah Sastra Indonesia, berarti cerpen atau cerita pendek harus memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Yang kedua, menurut Ahmad Bakar Hamid, cerpen ialah cerita pendek yang harus dilihat dari kuantitas. Kuantitas itu adalah banyaknya kata-kata atau banyaknya kalimat yang memakai satu plot, satu watak, dan satu kesan. Satu plot yaitu alur, dan satu watak atau perwatakan satu kesan. Sedangkan Au-KH mendefinisikan bahwa cerpen adalah salah satu ragam fiksi yang disebut dengan kisahan prosa pendek. Pertanyaannya, kalau menurut kalian definisi cerpen itu apa? Ya, kalian bisa mengambil dari kata-kata ini menjadi kalimat menurut versi Anda sendiri. Selanjutnya itu unsur pembangun. Unsur pembangun ini, unsur pembangun cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini paling banyak dan paling harus ada pada cerpen. Yang pertama tema. Tema ialah gagasan atau ide pokok yang terdapat pada cerpen. Misalkan ada cerpen, cerpen itu berisi tentang tema pendidikan atau tema kesehatan. Nah, itu termasuk tema. Selanjutnya yaitu alur. Alur yaitu plot atau jalannya cerita. Jalannya cerita itu terdapat maju, misalkan perjalanannya itu maju, kemudian mundur, yaitu flashback, bisa dikatakan flashback. Kemudian campuran. Kalau campuran ini bagaimana, Kak? Kalau campuran ini, misalkan dari sekarang, kemudian itu menceritakan masa lalu, kemudian dari masa lalu terjadi cerita yang berkelanjutan dari sekarang sampai besok. Kemudian itu namanya campuran. Perpaduan antara maju dan mundur ini. Kemudian latar. Latar itu apa, Kak? Latar ialah kalau dalam bahasa Indonesia sendiri itu artinya tempat. Tapi tidak diartikan sebagai demikian. Kalau di unsur pembangun ini latar bisa bermakna menjadi tempat, latar waktu, latar suasana. Misalkan suasananya di situ terdapat kalimat yang menunjukkan bahwa
si A ini berkata demikian atau berkata sedih. Berarti latar suasananya yaitu sedih. Selanjutnya itu tokoh. Tokoh itu berbeda dengan penokohan. Kalau penokohan itu menceritakan wataknya. Misalkan penokohan, misalkan terdapat tokoh. Penokohannya yaitu bijaksana. Ada juga jika dilihat dari segi kualitas tokoh ya, kualitas. Jika ditinjau dari segi kualitas, tokoh terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dengan tokoh sampingan. Kemudian selanjutnya ya, kalau tokoh selanjutnya yaitu tokoh yang ditinjau dari segi sifatnya, yaitu dibagi menjadi tiga: antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis ini yaitu jahat. Kalau protagonis ini baik. Tritagonis yaitu bisa jahat, bisa baik. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini terbagi menjadi dua. Sudut pandang orang pertama pelaku utama. Biasanya itu ciri-cirinya bertuliskan dengan aku. Misalkan, aku adalah siswa yang hidup sendirian di rumah. Nah, itu menceritakan tentang aku. Nah, aku ini termasuk dalam orang pertama pelaku utama. Oke, yang selanjutnya yaitu sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Orang pertama pelaku sampingan itu, oke, yang selanjutnya yaitu sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, di mana cirinya yaitu aku. Terdapat kalimat aku. Tapi aku ini tidak menjadi pelaku utama. Itu. Misalkan dia menceritakan sosok si A. Dia menceritakan sangat detail sehingga si A ini menjadi pelaku utama. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Salah satu cirinya, salah satu contohnya yaitu terdapat kata dia. Dan pengarang atau penulis di dalam cerpen ini menceritakan si dia atau orang yang sangat detail. Misalkan dia keluar dari rumah, kemudian menggunakan sandal warna merah, dan selanjutnya dia pokoknya menjelaskan dan menarasikan si dia ini sangat detail. Kemudian selanjutnya yaitu sudut pandang orang ketiga pengamat. Orang ketiga pengamat dia seakan-akan menanyakan apa yang terjadi, atau pengarang ini menanyakan apa yang terjadi pada si dia ini. Dia tidak serba tahu, dia cuma hanya melihat, mengamati, dia terlihat marah. Apa yang terjadi? Nah, seperti entah apa yang terjadi pada si dia sehingga dia cepat mudah marah. Nah, salah satunya itu. Kemudian unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung pada cerpen. Amanat atau kata-kata ini berada biasanya di akhir atau pada struktur cerpen bagian koda. Unsur pembangun yaitu selanjutnya ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini berisi tentang latar belakang penulis, mengapa penulis ini menulis cerpen ini. Nah, kemudian ada terdapat nilai masyarakat yang berkembang pada saat ini, atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Nah, misalkan nilai agama, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai budaya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu struktur cerpen. Struktur cerpen itu yang pertama terdapat abstrak. Abstrak itu apa? Pandangan awal. Jadi penulis itu menceritakan pandangan awal apa yang dia amati pada awal cerita, maksud saya. Selanjutnya yaitu orientasi. Bagian orientasi ini biasanya menceritakan tempat, waktu, suasana, latar ini ya, latar awal mulanya kejadian atau peristiwa.
Kemudian yaitu masuk ke dalam komplikasi, masuk ke dalam ini di mana konflik-konflik itu sudah mulai muncul dan menyebabkan dan terdapat sebab akibat di dalamnya. Kemudian selanjutnya yaitu ke klimaks. Klimaks ini bagian sangat apa namanya ya? Sangat puncaknya masalah ini. Biasanya di sini bagian terpenting dalam cerpen, bagus tidaknya cerpen dilihat dari klimaks ini atau permasalahan yang terjadi. Setelah terdapat konflik atau klimaks paling ujung sendiri, terdapat resolusi, masuk ke dalam tahap resolusi, yaitu memberikan solusi atau evaluasi terhadap peristiwa atau masalah. Jadi ada masalah, kemudian si pengarang ini menceritakan solusinya, bagaimana yang terbaik. Kemudian selanjutnya itu koda atau bagian paling akhir. Dalam koda ini biasanya terdapat pesan atau amanat. Oke, selanjutnya aspek kebahasaan dari cerpen, yaitu pertama, bahasanya tidak resmi atau biasanya cerpen atau bukan biasanya, memang cerpen itu bahasanya tidak resmi dan menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu kosakata. Jadi semakin bagus cerpen, maka semakin banyak kosakata yang terdapat atau tertuang pada cerpen itu. Kemudian selanjutnya yaitu majas atau gaya bahasa. Majas itu sangat banyak sekali. Nanti kalian bisa pelajari atau nanti saya kasih linknya. Kemudian selanjutnya itu langkah-langkah menulis cerpen. Langkah yang pertama mengadakan observasi. Jadi kita melihat masalah-masalah yang terjadi sehingga kita ingin menulis cerpen tersebut. Sebenarnya banyak, terdapat masalah pendidikan, masalah sosial. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan pendidikan itu, kemudian kita mengembangkan tema. Selanjutnya yaitu menulis garis besar cerita. Garis besar cerita ini alur cerita sehingga cerita ini bagus. Nanti apa-apa saja yang ingin diceritakan itu terdapat di garis besar cerita. Kemudian langkah yang keempat yaitu membuat kerangka karangan sesuai alur. Jadi setelah kita menulis garis besar cerita, kita menulis kerangka karangan, di mana kerangka karangan ini terdapat peristiwa-peristiwa yang akan mau diceritakan. Kemudian selanjutnya itu unsur pembangun cerpen. Kita memperhatikan unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu ada apa saja? Ya, yang ada dua itu tadi, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Setelah kata-katanya sudah selesai, setelah cerpennya sudah selesai, kita perlu merecek kembali, yaitu dengan memperhatikan padu tidaknya kalimat ini. Maaf. Setelah selesai, setelah padu tidaknya, setelah kita meninjau majas, kemudian diksi, baru yang terakhir yaitu memberi judul yang sesuai dengan cerpen tersebut dan mengajak, dan judul ini juga mengajak orang lain untuk tertarik dan membaca cerpen kita. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, saya juga mohon maaf. Kemudian nanti juga ada tulis, mohon dikerjakan ya. Sudah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.